Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengauditan yang dibimbing oleh Ibu Dr. Anda Hajah Poni Hersanti, MSI, AKT. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai permasalahan pembelian dan pengeluaran kas untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah pengauditan. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat. Sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan, nama saya Livia April Nursalima dengan NIM 202412075 dan rekan-rekan saya. Saya Nadia Safira dengan NIM 2024120051. Perkenalkan, nama saya Imelda Cynthia dengan NIM 074. Saya Nanda Dwi Ristanti dengan NIM 2024-12079. Soal yang pertama yaitu tentang flowchart pembelian dan pengeluaran kas. Flowchart diawali dari peminta barang yaitu Andriono Darmadi, Wim Hartanto, El Johansyah, dan Ali Wahyudi. Proses dimulai ketika peminta mengajukan permintaan pembelian barang. Pada tahap ini dilakukan pengendalian awal berupa pemeriksaan nilai transaksi. Jika nilai pembelian barang di atas 200 juta, maka permintaan harus memperoleh persetujuan dari Tuan Andriono Darmadi. Sedangkan apabila permintaan berkaitan dengan aktiva tetap di atas 500.000, maka diperlukan persetujuan Dewan Komisaris. Tahap persetujuan ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran besar telah melalui otorisasi pejabat berwenang. Setelah permintaan disetujui, permintaan pembelian disampaikan kepada Nyonya Betty Hanafiah selaku Direktur Akuntansi. Pada tahap ini, Betty bertanggung jawab untuk membuat pesanan pembelian kepada supplier. Supplier kemudian memproses pesanan dan mengirimkan barang. Barang yang telah dikirim akan diterima langsung oleh peminta, sehingga terdapat pemisahan fungsi antara pihak yang memesan, pihak yang mencatat, dan pihak yang menerima barang. Pemisahan ini merupakan unsur penting dalam pengendalian internal untuk mencegah kecurangan. Setelah barang diterima, faktur dari supplier diterima oleh bagian akuntansi untuk diajukan pengesahan. Nyonya Betty Hanafiah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian antara faktur, surat pesanan pembelian, dan perhitungan harga. Jika dokumen dinilai tidak lengkap atau tidak sesuai, maka dokumen dikembalikan untuk diperbaiki. Apabila dokumen lengkap, Betty membuat voucher kas sebanyak 2 rangkap sebagai dasar pencatatan dan pengendalian pembayaran. Proses ini menunjukkan adanya verifikasi dokumen sebelum pengeluaran kas dilakukan. Adapun voucher kas yang telah dibuat kemudian dicatat dalam voucher register dan diarsipkan berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran. Voucher akan disimpan hingga saat jatuh tempo tiba. Pada saat jatuh tempo, voucher dikeluarkan dari arsip dan diajukan kepada Tuan Andriono Darmadi untuk dilakukan pemeriksaan akhir. Jika seluruh dokumen dinilai lengkap dan benar, maka Tuan Andriono menandatangani cek sebagai bentuk persetujuan pembayaran. Tahap ini merupakan pengendalian terakhir sebelum kas benar-benar dikeluarkan. Setelah cek ditandatangani, Nyonya Susanti selaku sekretaris melakukan pengecekan ulang atas kelengkapan cek dan voucher. Selanjutnya, ia membutuhkan cap lunas dan mencantumkan tanggal pembayaran pada dokumen pendukung. Cek kemudian dikirim kepada supplier sebagai pembayaran, sementara voucher yang telah dibayar dikembalikan kepada Nyonya Betty Hanafiah untuk diarsipkan sebagai arsip akhir. Proses ini menutup siklus pembelian dan pengeluaran kas dengan dokumentasi yang lengkap serta pemisahan tugas yang jelas antar fungsi. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas tentang analisis kekuatan pengendalian internal dan tinjauan program pengujian yang dilakukan. Yang pertama, pemisahan fungsi yang memandai, di mana fungsi pembelian, penerimaan barang, pencatatan, dan pembayaran dilakukan oleh pihak yang berbeda. Hal ini penting untuk mengurangi resiko kecurangan dan kesalahan. Yang kedua, sistem otorisasi yang jelas dan berjenjang, sehingga setiap transaksi pembelian dan pengeluaran kas harus dapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Hal ini untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi adalah transaksi yang sah. Terus yang ketiga, penggunaan dokumen pendukung yang lengkap.
seperti proses order, faktur, dan bukti penerimaan barang, membantu memastikan bahwa setiap pembayaran didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi. Yang keempat, adanya pemeriksaan independen sebelum pembayaran menjadikan kontrol tambahan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan transaksi. Yang kelima, pengeluaran kas dilakukan melalui cek, sehingga lebih mudah ditelusuri dan diawasi. Dan yang terakhir, pengarsipan dan pencatatan yang tertib mendukung keandalan laporan keuangan dan memudahkan proses audit. Selanjutnya yaitu program pengujian pengendalian internal. Setelah mengidentifikasi kekuatan pengendalian internal, auditor perlu melakukan program pengujian pengendalian internal atau test of control untuk menilai apakah pengendalian tersebut benar-benar berjalan secara efektif. Pengujian yang pertama dilakukan atas otorisasi transaksi, yaitu memastikan bahwa setiap pembelian dan pembayaran telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya, auditor melakukan pengujian atas pemisahan fungsi untuk memastikan tidak ada satu pihak yang mengendalikan seluruh proses transaksi dari awal sampai akhir. Terus yang ketiga, auditor juga menguji kelengkapan dokumen pendukung dengan menelusuri apakah setiap pembayaran didukung oleh dokumen sah dan lengkap. Terus yang keempat, dilakukan pengujian atas pemeriksaan independen yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses review sebelum pembayaran benar-benar dilakukan. Yang kelima, pengujian atas pencatatan transaksi yang bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi dicatat secara akurat dan tepat waktu. Yang terakhir, auditor melakukan observasi langsung terhadap prosedur pembayaran untuk menilai kesesuaian antara prosedur tertulis dengan praktik yang terjadi di lapangan. Program pengujian pengendalian ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang benar-benar dijalankan secara konsisten dan efektif dalam praktik. Selanjutnya ada analisis kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, tidak adanya pemisahan tugas. Nyonya Betty Hanafia menjalankan banyak fungsi sekaligus, mulai dari permintaan pembelian, pemesanan ke supplier, pemeriksaan faktur, pembuatan voucher, hingga pengarsipan. Kondisi ini meningkatkan resiko kesalahan dan kecurangan karena tidak ada fungsi pengawasan silang. 2. Fungsi penerimaan barang tidak independen. Pihak yang mengajukan permintaan pembelian juga bertugas menerima barang. Hal ini beresiko karena barang yang diterima bisa tidak sesuai jumlah atau kualitas, bahkan tidak diterima sama sekali, namun tetap diproses pembayarannya. 3. Otorisasi pembelian tidak jelas dan tidak terdokumentasi. Persetujuan pembelian, terutama untuk transaksi bernilai kecil, tidak ditegaskan melalui dokumen formal. Akibatnya, pembelian dapat dilakukan tanpa persetujuan yang sah. 4. Pengendalian atas supplier lemah. Tidak adanya daftar supplier resmi menyebabkan resiko transaksi dengan supplier fiktif. Pemeriksaan identitas supplier hanya dilakukan secara informal dan tidak sistematis. 5. Pengendalian dokumen yang tidak memadai atau kurang memadai. Faktur dan voucher tidak disebutkan menggunakan nomor urut tercetak dan diarsipkan oleh pihak yang sama yang menyusunnya, sehingga meningkatkan resiko manipulasi, penghilangan dokumen, atau pembayaran ganda. Kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi. Pertama, pembayaran kepada supplier fiktif. 2. Pembayaran ganda atas faktur yang sama. 3. Pembelian barang yang sebenarnya tidak pernah diterima. 4. Pembelian dengan harga atau jumlah yang tidak wajar. 5. Pengeluaran kas atau transaksi yang tidak sah atau tidak berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Lalu ada program pengujian substantif auditor. Pertama, penelusuran transaksi pembelian. Auditor menelusuri transaksi dari faktur pembelian hingga cek pembayaran untuk memastikan transaksi benar-benar terjadi.
2. Pemeriksaan dokumen pendukung. Auditor memeriksa keberadaan surat, pesanan, pembelian, dan bukti penerimaan barang untuk memastikan kelengkapan dan kesahan transaksi. 3. Konfirmasi kepada supplier. Auditor melakukan konfirmasi langsung kepada supplier untuk memastikan kebenaran utang dan transaksi pembelian. 4. Pengujian kewajaran harga dan jumlah. Auditor membandingkan harga pembelian dengan transaksi sebelumnya atau harga pasar untuk mendeteksi kemungkinan penyimpangan. 5. Inspeksi fisik dan pengujian cut-off. Auditor melakukan inspeksi fisik atas aktiva atau persediaan serta menguji ketepatan pencatatan periode pembelian dan pembayaran. 6. Pengujian pembayaran kas. Auditor menelusuri cek yang telah dicairkan untuk memastikan pembayaran dilakukan kepada supplier yang sah dan sesuai dengan transaksi pembelian. Selanjutnya yang keempat yaitu ada rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Di antaranya yang satu, pemisahan tugas yang lebih memadai. Perusahaan perlu membagi tugas secara jelas antara fungsi pengajuan pembelian, pemesanan barang, penerimaan barang, pencatatan akuntansi, dan pembayaran. Dan juga Nyonya Betty Hanafia sebaiknya difokuskan hanya pada kegiatan pencatatan akuntansi. Lalu proses pemesanan, penerimaan, dan pembayaran ditangani oleh bagian lain. Pemisahan ini bertujuan untuk menciptakan pengawasan antar bagian sehingga risiko kesalahan dan kecurangan dapat ditekan. Lalu yang kedua yaitu pembentukan fungsi penerimaan barang yang independen. Penerimaan barang sebaiknya dilakukan oleh unit khusus yang tidak terlibat dalam proses pengajuan maupun pembelian. Setiap barang yang diterima harus disertai bukti atau dicatat dalam dokumen penerimaan barang yang ditandatangani oleh petugas berwenang. Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar pengecekan sebelum faktur diproses untuk pembayaran. Langkah ini bertujuan untuk memastikan barang yang diterima sesuai dengan pesanan, baik dari segi jumlah maupun kualitas, dan mencegah pembayaran atas barang yang tidak diterima atau tidak sesuai. Lalu yang ketiga, penegasan otorisasi pembelian secara formal. Perusahaan perlu menetapkan ketentuan otorisasi pembelian yang jelas berdasarkan nilai transaksi, baik untuk pembelian kecil maupun besar. Setiap persetujuan pembelian harus didukung oleh dokumen tertulis yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, sehingga tersedia bukti dan jejak audit yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat, peningkatan pengendalian atas supplier. Perusahaan disarankan untuk menyusun dan menggunakan daftar supplier yang telah disetujui dan diverifikasi sebelumnya. Dan untuk supplier baru, hanya dapat digunakan setelah melalui proses evaluasi dan persetujuan manajemen. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pembayaran kepada supplier yang tidak sah atau fiktif. Lalu yang kelima, penggunaan dokumen bernomor urut dan pengarsipan yang terpisah. Seluruh dokumen transaksi, seperti voucher dan faktur, sebaiknya menggunakan nomor urut tercetak untuk mencegah manipulasi atau hilangnya dokumen. Selain itu, kegiatan pengarsipan harus dilakukan oleh pihak yang berbeda dari penyusun dokumen. Hal ini mencegah manipulasi atau hilangnya dokumen transaksi, serta memudahkan penelusuran dan pengawasan melalui sistem dokumentasi yang tertib dan terkontrol. Lalu yang terakhir, yang keenam, penguatan prosedur pemeriksaan sebelum pembayaran. Sebelum melakukan pembayaran, perusahaan perlu menerapkan prosedur pencocokan antara surat pesanan pembelian, bukti penerimaan barang, dan faktur dari supplier. Pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak yang independen guna memastikan bahwa pembayaran hanya dilakukan atas transaksi yang valid dan lengkap, sehingga mengurangi risiko kesalahan pembayaran dan kecurangan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait permasalahan pembelian dan pengeluaran kas. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu Dr. Anda Hajah Poni Hersanti, MSI AKT, selaku dosen pengampu, serta teman-tean yang sudah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.